Dusun lain dak mau dinyanyi. Sebuah rumah yang berada di tengah pemukiman padat penduduk terbakar di Kecamatan Mumbulsari, Jember, Jawa Timur. Saat warga mulai tertidur pulas. Warga di lokasi beramai-ramai mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berupaya memadamkan api. Namun lokasi yang berada di gang sempit membuat petugas kesulitan dalam pemadaman. Usai 2 jam lebih berjibaku, api berhasil dipadamkan. Namun isi rumah ludes terbakar akibat kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang kali ini. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, Ayu Siang kali ini kami awali dari seorang polisi di Lampung viral di media sosial saat memergoki 2 orang pelaku begal motor bersenjata api yang hendak merampas sepeda motor warga. Di mana pengejar berlangsung dramatis karena anggota polisi sedang bersama istri dan juga anaknya. Ini orangnya bisa minggir nggak? Awas. Dalam rekaman video, anggota polisi bernama Bribka Riko Hadi Saputra melakukan pengejaran terhadap pelaku begal dengan menggunakan mobil pribadinya yang saat itu Bribka Riko tengah bersama anak dan istrinya. Pengejaran terhadap komplotan pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Jalan Kampung Gotong Royong, Kabupaten Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung. Saat di lokasi, Bribka Riko melihat aksi kedua pelaku begal hendak merampas paksa sepeda motor warga. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung dan 1 pelaku berhasil diamankan. Tidak berserang lama, pelaku yang kabur pun kemudian berhasil dicegat dan ditangkap beserta motor milik korban. Pelaku sudah dapat 1 ini. Dalam proses penangkapan, para pelaku sempat melakukan penembakan ke arah korban, namun beruntung senjata api yang digunakan mengalami kerusakan. Kemudian pelaku sempat membuang senjata api ke semak-semak tidak jauh dari lokasi penangkapan. Alhamdulillah dapat senjatanya. Mantap. Dapat alhamdulillah. Saat ini para pelaku telah diserahkan ke Polsek Tegineneng Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebuah mobil travel alami kecelakaan adu banteng dengan truk bermuatan cabai di Wonosobo, Jawa Tengah. Evakuasi sopir truk yang terjepit badan truk berlangsung dramatis. Inilah rekaman CCTV saat kecelakaan berlangsung antara kendaraan minibus travel dengan sebuah truk pengangkat cabai. Kejadian tersebut terjadi di jalur utama Wonosobo Banyumas, tepatnya di Kecamatan Solo Merto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kendaraan minibus travel melaju kencang dari arah selatan menuju Wonosobo, namun sebelum terjadi kecelakaan, mobil travel tersebut tampak terlalu ke kanan sehingga melewati marka jalan. Kecelakaan tak dapat terhindarkan saat sebuah truk pengangkut cabai melaju dari arah berlawanan yang diduga pengemudi minibus alami kelelahan saat berkendara. Akibatnya sopir travel terjepit badan kendaraan dan mengalami patah tulang di bagian kaki dan evakuasi berlangsung dramatis. Diduga driver HS mengalami kelelahan hingga kurang fokus. Dia melaju dari arah Banjarnegara menuju Wonosobo, diduga melebihi marka jalan. Korban jiwa dari ABM HS, driver dan 3 penumpang lainnya mengalami luka ringan dan sedang diobservasi di RSUD. Supir dari minibus tersebut terjepit di dalam kabin mobil
sehingga perlu penanganan khusus. Telah berhasil mengevakuasi korban atas nama Yusuf Ismail dalam keadaan selamat dengan kondisi kaki patah dan trauma pada bagian dada. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan atas peristiwa kecelakaan tersebut. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan pelajar SMA negeri di Kendari, Sulawesi Tenggara terlibat perkelahian di dalam lingkungan sekolah. Perkelahian diduga dipicu kesalahpahaman antara pelajar senior dan junior. Puluhan pelajar SMA negeri di Kendari terlibat aksi perkelahian di lingkungan sekolah. Peristiwa ini terjadi saat jam pulang sekolah. Suasana yang awalnya tenang berubah menjadi ricuh ketika sejumlah siswa saling serang di dalam lingkungan sekolah hingga ke jalan. Tentu saja peristiwa ini menyebabkan beberapa pelajar mengalami luka. Kronologinya, perkelahian diawali kesalahpahaman antar pelajar kelas 12 dan kelas 11 sehingga memicu aksi perkelahian. Bahkan satu orang siswa dikeroyok hingga terbaring di lantai. Pihak sekolah juga menyayangkan kejadian ini dan berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap siswa yang terlibat perkelahian. Kasusnya pemukulannya satu yang si Babe itu yang melakukan pemukulan, maka kelas 11 ini tidak terima. Hingga mereka juga membabi buta juga pada akhirnya karena sifatnya ini anak memang kelihatannya sudah tidak terlalu bagaimana memperhatikan apa-apa yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Pihak sekolah telah memanggil dan melakukan upaya damai dengan orang tua pelajar agar insiden yang sama tidak kembali terjadi. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI terus lanjutkan evakuasi dan pencarian korban di lokasi tambang yang tertimbun longsor di Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dari 25 korban, 11 dilaporkan meninggal dunia. Ya pemirsa, tim bergerak dari posko induk di Sungai Abu ke lokasi tambang dengan berjalan kaki selama 6 jam perjalanan. Data sementara korban berjumlah 25 orang, 11 diantaranya meninggal dunia, 12 orang mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit Harosuka dan Muhammad Nasir Solok. Sementara 2 korban masih dalam proses evakuasi. Informasikan pagi hari ini bahwa longsor yang terjadi di Kecamatan Hiliran Gumanti di Sungai Abu, Kabupaten Solok. Sampai pagi hari ini data korban yang sudah sampai di posko berjumlah 23 orang dengan keterangan 11 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dan saat ini penanganan medis di Puskesmas Talang. Dan untuk di lokasi saat ini masih dilakukan evakuasi untuk 2 orang. Jadi total korban masih. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini terkait longsor tambang ilegal sudah ada rekan kami Budi Sunandar di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Halo, selamat siang rekan Budi. Ya, selamat siang Pram. Rekan Budi, hingga saat ini proses evakuasi apakah masih berlangsung di sana? Ya, hingga siang ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, dan masyarakat sekitar. Demikian, Pram. Rekan Budi, hingga saat ini berapa orang yang hingga saat ini masih dalam pencarian? Ya, sampai Sabtu siang ini terdapat 2 orang lagi yang masih dalam proses pencarian dan evakuasi tim SAR gabungan, Pram. Apa hambatannya petugas saat ini, rekan Budi, sehingga 2 orang sulit untuk dievakuasi? Ya, untuk lokasi terjadinya longsor di tambang emas di daerah Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti ini, untuk menuju ke lokasi itu hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 6 jam, karena tidak bisa dilalui kendaraan. Selain itu juga sinyal untuk komunikasi antara tim dari posko induk menuju lokasi longsor tidak ada gitu, Kang. Oke, adakah pemicu dari longsor tersebut terkait peristiwa alam, hujan deras ketika saat itu terjadi, apa seperti apa rekan Budi? Ya, berdasarkan keterangan dari Kalaksa BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi, saat kejadian longsor tersebut cuaca lagi hujan dengan intensitas tinggi.
Ya, rekan Budi, ini lokasi adalah tambang ilegal. Apakah sebelumnya para pekerja tersebut di bulan sebelumnya, mungkin di hari sebelumnya telah melakukan penggalian di sana? Ya, berdasarkan keterangan dari Caleg BPBD Kabupaten Solok, tambang ini merupakan tambang emas ilegal karena tidak mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat karena berada di kawasan hutan lindung. Dan diperkirakan untuk aktivitas pertambangan di lokasi ini sudah berlangsung sejak lama gitu. Oke, artinya ini mereka berhasil kembali menambang secara ilegal. Apakah pengawasan di sana, kalau menurut Anda, pantauan Anda ini termasuk kurang di sana, rekan Budi? Ya, sebelumnya dari keterangan dari Kapolres Arusuta, Solok, untuk aktivitas pertambangan di sana sudah pernah dirazia sebelumnya. Namun untuk pekerja selalu saja bisa lolos dan pusing-pusingan dengan petugas. Demikian, Bang. Oke, baik. Rekan Budi, hingga saat ini, rekan Budi, mungkin jumlah orang yang meninggal, apakah ada penambahan, rekan Budi? Untuk korban meninggal sampai sejauh ini masih 11 orang data sementara dan masih dilakukan proses pencarian dan evakuasi. Belum diketahui secara pasti berapa lagi korban yang masih tertimbun dan dalam pencarian lagi. Itu, Bang. Oke, kalau dari keterangan kepolisian, rekan Budi, apakah sudah ada penetapan sebagai tersangka terkait tambang ilegal ini? Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, namun kita akan coba terus informasi kepada pihak kepolisian, khususnya Polres Arusuta. Oke, baik, rekan Budi Sunandar, kami masih menanti update terbaru dari Anda langsung dari Solok, Sumatera Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, setelah diserahkan ke pihak keluarga, 5 dari 7 jenazah yang ditemukan mengambang di Kali Bekasi, Jawa Barat langsung dimakamkan di pemakaman desa setempat. Isak tangis keluarga tidak terbendung saat jenazah Vino Satriani disemayamkan di rumah duka di Kampung Kelapa II, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Usai disemayamkan, jenazah remaja berusia 15 tahun yang menjadi salah satu dari 7 korban tewas di aliran Kali Bekasi langsung dimakamkan. Di tengah hujan, ibu korban tidak kuasa menahan tangis dan nyaris pingsan saat jenazah putra sulungnya ini dimasukkan ke dalam liang lahat. Meski mengikhlaskan kepergian anaknya, kedua orang tua korban merasa kecewa lantaran tidak diperbolehkan untuk melihat jasad korban. Keluarga pun berencana untuk menempuh langkah hukum. Kesedihan juga merundungi keluarga almarhum Reski Dwi Cahyo dan Rizky Ramadan saat jenazah tiba di rumah masing-masing di kawasan Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Almarhum Reski dan Rizky tetangga sebelah rumah dan merupakan teman dekat satu sekolah serta teman bermain bersama sejak kecil. Usai disemayamkan dan disolatkan, kedua jenazah kemudian langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Tidak hanya keluarga, tetangga dan teman almarhum juga mengantar jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Suasana duka juga menyelimuti keluarga almarhum Muhammad Farhan saat jenazahnya tiba di rumah duka di Padurenan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Kamis malam. Usai disolatkan, jenazah kemudian langsung dimakamkan di TPU Padurenan yang tidak jauh dari rumah korban. Pihak keluarga pun merasa terpukul dengan kepergian almarhum. Isak tangis keluarga juga tidak terbendung saat jenazah Rido Darmawan tiba di rumah duka di Kampung Gedung Gede, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Keluarga menyatakan tidak terima dengan kematian korban dan berencana menempuh jalur hukum lantaran menduga tim presisi Polres Bekasi Kota yang tidak profesional hingga menyebabkan 7 korban tewas. Rencananya jenazah Rido akan dimakamkan hari ini di tempat pemakaman umum desa setempat. Sebelumnya 7 jasad ditemukan di sebuah kali yang mengalir di belakang perumahan Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat hari Minggu pekan lalu. 7 jenazah pertama kali ditemukan warga tengah mengapung di aliran sungai yang berlumpur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, nyaris dikeroyok massa saat mendatangi lokasi kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Keributan dipicu Pitra yang merasa dihalangi saat akan mendekat ke lokasi. Pitra dihajar. Keributan terjadi di lokasi peninjauan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada Jumat sore. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, emosi karena tidak diberi akses untuk menyaksikan proses sidang pemeriksaan. Pitra sebagai pengacara korban merasa berhak untuk hadir. Dan saksi juga. Bukan, kamu jangan larang saya. Mesti kau penjara saya. Saya korban. Abang tidak dalam pengacara korban. Kuasanya tidak ada. Hei, baca surat. Baca undang-undang advokat. Gitu loh. Namun suasana semakin panas saat Pitra terlibat adu mulut dengan pengacara pihak terpidana. Kondisi semakin tak kondusif saat sejumlah pihak turut memprovokasi. Pitra merasa tindakan pengadangan yang dilakukan tidak adil. Para terpidana. Lah saya korban mencarikan untuk melihat, saya tidak boleh. Mau ngomong Kalau basah dah. Ayo basah aja. Ayo. Dari teman lu sendiri yang tidak adil, bro. Ya enggak, gini. Itu kan hanya pemeriksaan, kuncinya di hakim nanti keyakinannya. Lepas itu pemeriksaan. Itu aja, Bang. Setuju. Basam. Ya, kondusif. Kondusif. Ya. Saya korban. Saya pengacara saksi AF juga. Ya. Saya melihat itu boleh nggak? Boleh lah. Boleh. Itu kan? Boleh, teman-teman. Boleh. Dibolehkan itu. Boleh, yang lainnya nggak boleh. Monpeka. Tapi jangan ribut. Kelima lokasi yang ditinjau adalah warung Ibu Nining, rumah Ketua RT Pasren, depan SMP Negeri 11 Cirebon, tanah kosong di belakang showroom yang disebut sebagai tempat pembunuhan dalam BAP tahun 2016 lalu, dan terakhir di jembatan flyover Talun. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, Majelis Hakim dan Kuasa Hukum terpidana meninjau seluruh TKP yang berkaitan dengan tewasnya Vina dan Eki. Hakim dan Kuasa Hukum terpidana mendatangi 5 lokasi di kawasan Cirebon, Jawa Barat. Sidang pemeriksaan setempat dilakukan Majelis Hakim sidang peninjauan kembali kasus Vina. Majelis Hakim dan Kuasa Hukum terpidana meninjau seluruh TKP yang berkaitan dengan tewasnya Vina dan Eki. Kelima lokasi yang ditinjau adalah warung Bu Nining, rumah Ketua RT Pasren, depan SMP Negeri 11 Cirebon, tanah kosong di belakang showroom yang disebut sebagai tempat pembunuhan dalam BAP tahun 2016 lalu, dan terakhir jembatan flyover Talun. Selain itu, sejumlah saksi mata dan mantan terpidana Saka Tatal juga hadir dalam peninjauan lokasi kejadian tewasnya Vina dan Eki. Jadi inisiatif Saka sendiri. Jadi Saka tuh kepengen tahu kebenarannya seperti apa. Saka kan nggak tahu masalahnya seperti apa, dari awal juga nggak tahu. Jadi Saka kesini, inisiatif Saka pengen cari tahu dan kebenarannya itu akan terbuka seperti apa. Sementara itu, keenam terpidana tidak dihadirkan dalam sidang pemeriksaan lokasi ini dan diwakilkan oleh pihak keluarga. Ya, pemirsa, korban penganiayaan oleh anak kandung di Makassar, Sulawesi Selatan mendapatkan penanganan intensif. Kondisi korban saat ini mulai membaik pasca operasi jahitan di sekujur tubuhnya. Usai menjalani operasi bedah selama hampir 6 jam di Rumah Sakit Angkatan Laut Jala Amari, Kota Makassar, kondisi korban penganiayaan anak kandung mulai membaik. Korban yang merupakan ibu kandung pelaku mengalami luka sayatan di sekujur tubuhnya. Bahkan tangan dan jari korban remuk terkena bacokan. Pasca operasi panjang, kini keadaan korban masih dalam perawatan intensif tim dokter. Untuk kendalanya mungkin karena jumlah darah yang banyak keluar, jadi mungkin di situ kendalanya untuk kita tetap supaya tidak banyak perdarahan, namun pada akhirnya kita bisa atasi. Untuk selanjutnya sekarang dalam penanganan dan pengawasan dokter penanggung jawab, dokter bedah dan juga dokter ortopedi. Selama dirawat ini baik-baik, ada
Makin hari makin baik. Makin hari makin baik ya Pak. Kondisinya. Ya. Sekarang Ibu di mana Pak? Di ruang ditempatkan di mana? Ruangan ICU. Ruangan ICU ya. Sebelumnya warga di Jalan Tinumbu Lorong 148 Kota Makassar, Sulawesi Selatan geger dengan aksi sadis seorang perempuan di halaman rumahnya. Wanita ini tega menganiaya ibu kandung yang sudah terkapar dengan senjata tajam. Diduga pelaku alami gangguan kejiwaan, warga pun takut mendekati korban. Nahas, saat korban sudah bersimbah darah, sejumlah warga nekat melempari pagar dengan kayu agar pelaku menjauhi korban. Polisi yang datang langsung mengevakuasi pelaku dan korban. Aksi keji pelaku dipicu karena pelaku tersinggung untuk membersihkan rumah oleh korban. Pelaku pun diketahui alami gangguan kejiwaan dan menyebabkan pagar rumah korban selalu dikunci agar anaknya tidak berulah kepada tetangga. Kini kasus penganiayaan masih diproses di Polres Makassar. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung diwarnai aksi unjuk rasa sejumlah mahasiswa. Aksi puluhan mahasiswa ini sempat diwarnai kericuhan mahasiswa dan aparat keamanan yang berjaga terlibat aksi saling dorong. Demo mahasiswa di kantor DPRD Sulawesi Barat diwarnai kericuhan. Sejumlah mahasiswa yang memaksa masuk ke dalam kantor DPRD dihalangi aparat kepolisian dan Satpol PP hingga aksi saling dorong di depan pintu masuk tidak terhindarkan. Aksi kemudian mereda setelah sejumlah anggota DPRD yang baru saja dilantik keluar dan menemui mahasiswa. Dengan membawa keranda mayat, mahasiswa kemudian berdialog dengan anggota DPRD. Dalam dialog, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi, termasuk menyoroti sejumlah program Pemprov Sulawesi Barat yang dinilai tidak pro rakyat. Kami memang menginginkan ada diversifikasi ekonomi, tidak monopol total, tetapi jangan ada ugal-ugalan, harus dikontrol, harus benar-benar direalisasikan dengan baik, sehingga apa yang kita rencanakan bisa tiba kepada tangan rakyat dan dikerjakan secara baik. Setelah ditemui sejumlah anggota DPRD, mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Mereka berharap tuntutannya disampaikan DPRD ke Pemprov Sulawesi Barat. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, baru juga mulai kampanye, aksi bagi-bagi uang calon kepala daerah dan simpatisan di berbagai daerah terekam kamera amatir warga. Ironisnya beberapa di antaranya bahkan terjadi saat deklarasi damai. Deklarasi damai dinodai dengan aksi bagi-bagi duit ke simpatisan. Video Cawagup Bojonegoro, Farida Hidayati, diduga bagi-bagi uang di acara pengajian. Bahkan terekam ia sempat dipegangi warga yang meminta uang saat berjalan namun uang sudah habis. Farida Hidayati saat dikonfirmasi membenarkan bagi-bagi uang sebagai kegiatan rutin sedekah untuk anak-anak senilai Rp5.000. Namun aksi tersebut di luar masa kampanye. Bawaslu Bojonegoro tengah mengkaji apakah aksi bagi-bagi uang ini berpotensi melanggar. Nah, dalam undang-undang tersebut nanti apakah pasal yang menyebutkan dugaan semacam itu, sanksinya apa saja? Deklarasi damai Pilkada Lamandau, Kalimantan Tengah di halaman kantor KPU dikotori dengan aksi tebar uang seorang simpatisan salah satu paslon. Simpatisan ini naik ke atas panggung dan menyebarkan uang ke warga yang hadir saat acara musik. Aksi ini membuat heboh hingga simpatisan ini dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Aksi serupa juga terjadi saat deklarasi kampanye damai di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Salah satu pendukung nyawer atau membagikan uang saat acara joget bersama. Ironisnya, Bawaslu enggan memberikan keterangan, sementara KPU memandang bagi-bagi uang atau nyawer merupakan hal yang lumrah dan dikembalikan ke masing-masing tim. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil berkampanye di kawasan Waduk Aseni, Kalideres, Jakarta Barat. Ridwan Kamil mengikuti senam akbar dan menyampaikan program kerja di hadapan ratusan simpatisan. Calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menghadiri senam akbar bersama ratusan ibu-ibu di kawasan Waduk Aseni, Kalideres, Jakarta Barat. Kedatangan Ridwan Kamil disambut antusias warga, terutama ibu-ibu yang mengikuti senam sehat. Dalam kampanyenya, Ridwan Kamil menyampaikan soal program anggaran rukun warga, kredit murah tanpa bunga anggunan, serta mobil curhat. Pinjamannya tadi dari Pak Gubernur 500.000 asal syaratnya. Juga saya sampaikan program-program ternyata yang paling disukai kan tadi ya, RW-nya akan diberi anggaran untuk kepentingan mereka, ada kredit murah tanpa bunga agunan untuk kepentingan mereka, ada mobil curhat juga untuk kepentingan mereka, dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan ini memasuki hari keempat kampanye, Cagup-Cawagup pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno menghadiri nongkrong bareng menyala bersama alumni SMA Jakarta. Agenda nongkrong bareng menyala bersama alumni SMA Jakarta digelar di Goro Bulungan, Jakarta Selatan. Antusiasme, kemeriahan, dan keceriaan mewarnai sepanjang senggaranya acara. Sejumlah atribut mulai dari kaos, spanduk digunakan dalam mendukung pasangan yang memiliki program Jakarta Menyala tersebut. Pramono mengungkapkan alumni SMA Jakarta menginginkan dua hal untuk dituntaskan, yakni berantas korupsi dan mengurangi kesenjangan di Jakarta. Saya banyak belajar dari anak saya dan teman-temannya dan juga komunitas Gensi yang selama ini dekat dengan kami. Maka secara khusus saya punya tim Gensi, secara khusus. Dan isinya para Gensi yang cara berpikirnya totally different. Misalnya kalau melihat dulu, saya tidak pernah main TikTok. TikTok saya gak lebih dari 2 minggu, followernya hampir 10.000 dan yang like di atas 250.000. Artinya apa? Saya di Gensi bisa diterima juga begitu ya. Walaupun kadang-kadang diisi oleh hal yang dulu tidak pernah saya bayangkan harus begini-begini ya. Udah kita gini. Ya. Sementara itu pemirsa, pasangan calon dari jalur independen Dharma Pengerekun Kunwardana juga sudah menebar janji. Keduanya berjanji akan berikan internet gratis dengan kecepatan tinggi untuk setiap rumah. Pak Moko ya, Pak Moko, Pak Robert, Pak Marjani. Janji ini disampaikan oleh calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Kunwardana Abioto. Keduanya bahkan berjanji akan targetkan kecepatan minimal 100 MB per detik untuk program internet gratisnya. Di depan mantan pegawai DKI Jakarta, Kunwardana tekankan pentingnya konektivitas internet untuk kehidupan sehari-hari. Dengan adanya akses internet gratis, Kun yakin masyarakat dapat beraktivitas tanpa harus meninggalkan rumah. Margani ya, Pak Yusmardi ya. Mohon maaf kalau semua sudah tadi terkoneksi dengan internet ya, maka masyarakat bisa melakukan berbagai upaya mulai dari hal misalnya bekerja, berusaha ya, belajar, bahkan juga belanja, berekreasi itu bisa dari rumah ya. Dan kalau apapun bisa dilakukan dari rumah, ini juga bisa mengurangi kemacetan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama di Indonesia Siang bersama saya Arlista Hadi. Nekat mempromosikan judi online sambil live dengan tanpa busana. Perempuan di Kota Balikpapan diamankan pihak kepolisian. Pelaku dijerat Undang-Undang Pornografi dan Informasi serta Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. SR wanita 25 tahun ditangkap lantaran nekat melakukan promosi judi online melalui siaran langsung tanpa mengenakan busana. Aksi live SR berakhir usai pihak Polresta Balikpapan berhasil menangkapnya. Kanit Tibitder Satreskrim Polresta Balikpapan, Ibtu Wirawan Tisnadi mengungkapkan, SR telah menjalankan praktek ini sejak tahun lalu dan memperoleh penghasilan sebesar 1 hingga 2 juta per hari dengan motif ekonomi. Barang bukti yang disita polisi termasuk alat bukti kontrasepsi, pakaian dalam, kartu ATM, dan 2 buah handphone yang digunakan untuk siaran langsung.
Saat ini tersangka mendekam di sel tahanan Polresta Balikpapan. Di dalam aplikasi tersebut itu dia sambil menjadi host live streaming dengan bugil atau tidak memakai busana, sambil jadi para penonton itu bisa mengirim gift. Nah, yang uniknya dalam aplikasi ini, penonton bisa mengirim gift, ada namanya gift vibrator. Jadi pada saat gift vibrator, ininya pun bergetar. Guna mempertanggungjawab perbuatannya, SR kini menghadapi ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara dan denda maksimal 6 miliar rupiah sesuai dengan undang-undang yang dilanggar. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukimin Aziz, iNews melaporkan. Remaja di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur tewas diduga akibat dikeroyok oleh teman-temannya sendiri. 3 remaja yang diduga menjadi pelaku pengeroyokan telah diamankan petugas di Mapolres Nganjuk. Korban M usia 16 tahun, remaja asal Kelurahan Kramat, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur meninggal dunia akibat dikeroyok oleh teman-temannya sendiri. M menderita luka parah di bagian kepala dan tangannya diduga akibat dikeroyok oleh teman-temannya. Belum diketahui pasti motif pengeroyokan tersebut hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah M langsung dibawa ke makam Kelurahan Kramat untuk dikebumikan. Keluarga korban mendapat kabar pertama kali dari keluarga para pelaku pengeroyokan. Mereka memberitahukan bahwa korban menderita luka parah dan posisinya sudah dirawat di RSUD Nganjuk. Setelah dirawat oleh tim medis, M menghembuskan nafas terakhirnya. M merupakan remaja putus sekolah. Sehari-hari korban sering mengamen di perempatan jalan bersama dengan para pelaku. Terluka dari siapa? Dari keluarga tersangka. Keluarga tersangka itu datang ke sini ngabari kalau posisi Indra seperti ini, terus dibawa ke rumah sakit. Oh, jadi korban sempat diantarkan oleh pelaku? Iya, ke rumah sakit. Tim kepolisian telah menangkap terduga pelaku penganiayaan. Ketiganya adalah MFA, usia 20 tahun, warga Loceret, Kabupaten Nganjuk, KA, usia 22 tahun, warga Desa Kates, Nganjuk, dan AQR, usia 16 tahun, asal Desa Ngerengket, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Polisi kini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap ketiga remaja tersebut. Viral di media sosial, seorang bocah di Cianjur, Jawa Barat terjebak di tengah-tengah aliran sungai saat terjadi air bah. Beruntung korban berhasil dievakuasi dengan selamat 1 jam kemudian. Video amatir yang merekam seorang bocah terjebak di atas batu di tengah-tengah sungai viral di media sosial. Korban terjebak air bah saat berenang bersama 6 temannya di Sungai Cikundul, Cianjur, Jawa Barat. Air bah yang datang tiba-tiba membuat bocah-bocah tersebut panik. 6 bocah berhasil menyelamatkan diri, namun korban tidak sempat meraih daratan. Evakuasi korban berjalan dramatis di tengah derasnya arus sungai. Kebetulan pada saat berenang tersebut, tiba-tiba datang air bah. Kalau bahasa Sundanya itu caah gitu. Nah, kaget mereka. Selanjutnya yang 6 itu sudah langsung ke pinggir, yang 1 itu atas nama Mujib terjebak di batu di tengah sungai ini. Setelah 1 jam terjebak, korban berhasil diselamatkan petugas gabungan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Adi Ihsan, iNews melaporkan. Kasus kematian wanita dalam lemari di kamar indekos di kota Jambi masih menjadi misteri. Namun belakangan terungkap, korban sempat curhat bahwa ia mendapatkan ancaman pembunuhan. Kepolisian dari Polsek Jambi Selatan terus menggali keterangan dari orang-orang terdekat Resti Widya alias Feby, wanita asal Jawa Barat yang ditemukan tewas dalam sebuah lemari di kamar kosnya di Jambi. Ayah korban mengaku sempat berkomunikasi dengan korban sehari sebelum korban ditemukan meninggal dunia. Korban sempat mengaku sakit,
Kemudian, ponsel korban tidak bisa dihubungi lagi. Sementara itu, ibu angkat korban mengaku sepekan sebelum ditemukan tewas, korban sempat curhat akan dibunuh seseorang. Ia pun sempat disarankan pindah dari tempat kos itu. Tempatnya curhat yang saya, tapi cerita telepon kan, tante katanya orang kan, Resti ini kayaknya ada sekelompok orang mau membunuh Resti. Dan aku bilang itu tuh 1 minggu yang lalu. Aku bilang lah siapa emangnya, aku bilang kan. Tapi kalau memang Resti udah nggak nyaman lagi di kosan itu pindah aja, aku bilang kan. Atau ke rumah tante aja, aku bilang. Enggak lah teh, Resti nggak merasa bersalah jadi Resti nggak takut. Sebelumnya warga digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita dengan tangan terikat dan mulut tersumpal di sebuah lemari. Polisi hingga kini terus memburu pelaku pembunuhan. Untuk sementara itu kita duga korban pembunuhan karena mengingat dari tempat kejadian dan termasuk pada saat ditemukannya korban itu dalam kondisi tidak wajar. Pada saat korban ditemukan itu posisinya di dalam lemari pakaian yang posisinya di paling bawah rak pakaian paling bawah. Sementara itu jasad korban rencananya akan diautopsi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari kota Jambi, Adrianus Susanda Ainus melaporkan. Masih di Ainus Siang, pemirsa, komunitas pecinta mobil menggelar Jambore Nasional ke-19 di Bali. Gelaran yang berlangsung 2 hari di Peninsula Island Nusa Dua ini untuk mempererat silaturahmi antar anggota. Mengusung tema Harmony in Motion, Jambore Nasional ini menjadi momentum mempererat ikatan pemilik Mercedes-Benz di seluruh Indonesia. Pertemuan para pemimpin klub di bawah naungan Mercedes-Benz Club Indonesia ini membahas gagasan-gagasan, keberadaan, hingga eksistensi klub. Jambore Nasional dihadiri oleh 116 klub Mercedes-Benz, seluruh Indonesia dan lebih dari 10 klub dari 2 negara. Diperkirakan 10.000 anggota klub dan pengunjung dari masyarakat umum juga bergabung dalam keseruan ini. Tahun ini Jamnas ini kan merupakan ajang silaturahmi, istilahnya pertemuan seluruh entusias Mercy, penggemar Mercy. Jadi tidak hanya member dari MB Club Indonesia sendiri, tapi seluruh teman-teman atau rekan-rekan yang memiliki mobil Mercy boleh hadir ke acara ini. Karena ini ajang pertemuan para penggemar mobil Mercy. Jambore Nasional Mercedes-Benz Club Indonesia turut didukung oleh berbagai pihak. Salah satunya adalah BRI Insurance. BRI Insurance memiliki program khusus bagi member klub, yakni program VIP dan VVIP untuk otoproteksi. Para member bisa tentunya menggunakan jasa yang dimiliki oleh BRI Insurance, di mana kami punya program khusus untuk para member yang ada, di mana kami punya program VIP dan VVIP untuk otoproteksi. Itu dari kami, BRI Insurance. Semoga Jamnas Mercedes-Benz Club Indonesia semakin sukses dan semakin berjaya. Berbagai agenda turut memeriahkan pelaksanaan Jambore Nasional Mercedes-Benz Club Indonesia. Di antaranya car show, foto kontes, festival kuliner, UMKM, serta pemecahan rekor mudik konvoi terpanjang di Indonesia yang melewati tol laut Bali Mandara. Dari Badung, Bali, Agus Sugiana, iNews melaporkan. Pemirsa, lembaga arbiter internasional terkemuka dan terpercaya di 90 negara memberikan penghargaan kepada puluhan pemilik merek terkemuka di Indonesia. Penghargaan ini menjadi bukti kinerja dan kesuksesan strategi bisnis di tengah situasi ekonomi global. Lembaga arbiter internasional terkemuka, Super Brands, kembali memberikan penghargaan kepada 50 pemilik merek pada acara bertajuk Gala Award Super Brands Indonesia's Choice 2024. Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil survei yang dilakukan Nielsen di 6 kota besar di tanah air. Dengan 5 kriteria penilaian diantaranya market dominance, longevity, goodwill, customer loyalty, dan overall market acceptance.
Penghargaan disambut sukacita dan menjadi kebanggaan bagi pemilik merek. Karena penilaian merupakan bentuk kepercayaan masyarakat, sekaligus memotivasi terus mengeluarkan produk-produk terbaik dan berkualitas. Berterima kasih dan bersyukur atas award ini. Bagi kita ini makna bahwa kerja keras kita selama ini untuk membina, untuk mendevelop brand Lighthouse ternyata diterima di masyarakat. Artinya sangat berarti karena kami mendapat penghargaan ini atas kepercayaan dari masyarakat Indonesia yang diberikan oleh Rose Super Brands pada kami. Kami akan terus meluncurkan produk-produk baru untuk masyarakat Indonesia serta teknologi yang berkembang di Indonesia untuk memberikan terbaik untuk masyarakat di Indonesia. Menariknya lagi pada Gala Awards Super Brands Indonesia's Choice 2024 ini, penyelenggara menampilkan tema budaya Makassar khususnya proses pembuatan kapal pinisi dengan maksud agar menjadi cerminan pentingnya proses perencanaan, produksi hingga peluncuran produk. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. PT Liga Indonesia baru sebagai operator Liga 1 memanggil manajemen dan supporter Persib imbas kericuhan oknum supporter terhadap steward atau petugas keamanan. PT LIB juga memberikan rekomendasi kepada manajemen Maung Bangun untuk memberi sanksi internal. Kericuhan pada laga Liga 1 antara Persib melawan Persija di Stadion Sijalak Harupat pada 23 September lalu menjadi perhatian bagi PT Liga Indonesia baru sebagai operator liga. Pihaknya sudah memanggil manajemen dan supporter Persib Bandung untuk meminta penjelasan. Terkait sanksi, PT LIB menyebut akan menyerahkan sepenuhnya ke Komisi Disiplin PSSI. PT LIB juga memberikan rekomendasi agar manajemen Persib memberi sanksi internal kepada sejumlah oknum yang memicu kericuhan. Liga pada posisi meminta kepada Persib supaya memberikan sanksi-sanksi di internal mereka karena pemicu tadi. Ya, itu layaknya kita ini kan korporasi, Persib juga korporasi. Kita nggak bisa masuk areanya mereka karena mereka punya aturan dan SOP sendiri di dalam manajemennya Persib. Kita juga begitu. Nah, kita memberikan inputan dan klarifikasi supaya ini harus diberikan sanksi-sanksi. Sementara itu, polisi menangkap 6 oknum supporter yang menganiaya 8 petugas keamanan atau steward saat laga Persib melawan Persija. Keenam tersangka mengeroyok steward karena emosi adanya isu pelecehan seksual yang dilakukan petugas keamanan terhadap supporter wanita saat laga Persib melawan Port FC di Liga Champions Asia 2 pada 19 September lalu. Akibat kejadian ini, ke-8 steward terluka di mana 1 diantaranya terkena hantaman benda tumpul di punggung dan kepala. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pebalap MotoGP bersama Moto2 dan Moto3 menghijaukan kawasan sirkuit Mandalika dengan melakukan penanaman pohon. Langkah ini sebagai bentuk kepedulian pebalap terhadap lingkungan di Mandalika. Sejumlah rider MotoGP seperti Miguel Oliveira dari tim Trackhouse Racing dan Johan Zarco dari tim Castrol Honda mengikuti penanaman pohon di kawasan sirkuit Mandalika. Selain para rider MotoGP, penanaman pohon ini juga diikuti sejumlah rider dari Moto2 dan Moto3 serta anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan sirkuit Mandalika. Penanaman pohon dilakukan sebagai bentuk kepedulian pembalap terhadap keberlangsungan lingkungan di Mandalika sehingga tidak hanya menjadi kawasan ekowisata namun juga menciptakan kawasan yang ramah lingkungan. Bagaimana caranya supaya kita bisa membuat industri turisme atau kawasan kayak Mandalika ini tidak hanya sebagai kawasan eko pariwisata saja tapi juga yang go green gitu, yang ramah lingkungan gitu ya.
Selain penanaman pohon, para pembalap juga menyatakan bentuk komitmen mereka dalam menjaga lingkungan dengan menempelkan cap telapak tangan mereka pada papan yang disediakan. Sementara itu jumlah pohon yang ditanam di kawasan sirkuit sekitar 10.000 pohon yang dilakukan secara berlanjutan. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Asset Management melalui salah satu produk reksadana pendapatan tetap berhasil mendapatkan penghargaan Best Syariah Mutual Fund 2024. Penghargaan yang diterima dalam kategori reksadana pendapatan tetap syariah terbaik dengan performa 3 tahun. Produk reksadana dan pendapatan tetap dari MNC Asset Management, yakni MNC Dana Syariah, berhasil meraih penghargaan dalam ajang Best Syariah Awards 2024 yang diselenggarakan oleh investortrust.id dan Infovesta Utama. Dengan diterimanya penghargaan Best Syariah Mutual Fund 2024 ini menjadi bukti komitmen MNC Asset Management dalam mengelola investasi reksadana dan memberikan imbal hasil yang terbaik untuk nasabah. Hanya itu, penghargaan ini juga menandakan bahwa MNC Asset Management adalah manajer investasi terpercaya dan profesional. Ini adalah award yang ke-56 yang didapatkan oleh PT MNC Asset Management, dan untuk produk yang sama, MNC Dana Syariah, di tahun ini adalah award yang kedua. Ini didapatkan untuk best performance untuk yang reksadana syariah pendapatan tetap kategori 3 tahun. Salah satu unit bisnis PT MNC Capital Indonesia Tbk, MNC Asset Management akan selalu berkomitmen menjaga performa terbaik bagi nasabah, serta berkontribusi dalam memajukan industri reksadana Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Ihwal Juansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menerima brevet kehormatan Hiu Kencana TNI Angkatan Laut dan penganugerahan Tanda Kehormatan Samkarya Nugraha. Penganugerahan berlangsung di KRI Dr. Rajiman Sejoningrat RJW 992 Markas Komando Lintas Laut Militer Jakarta Utara. Brevet ini merupakan salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan TNI Angkatan Laut, khususnya Satuan Kapal Selam. Penghargaan ini diberikan kepada tokoh warga maupun prajurit di jajaran yang dipandang berjasa dan memberikan perhatian perjuangan bagi TNI Angkatan Laut. Tak hanya Presiden Jokowi, brevet juga akan diberikan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Selain pemberian brevet kehormatan Hiu Kencana, acara pagi tadi juga mencakup penganugerahan Tanda Kehormatan Samkarya Nugraha untuk KRI Nanggala 402 kepada Kepala Staf Angkatan Laut oleh Panglima TNI.